teman-teman, saya sekarang ada di tukang kayu. Sekarang kita sedang mau membuat lemari untuk VX ya. Ini di gudang ada hardtop nih, hardtopnya keren nih ya, pintunya buka ke atas nih, hatchback, hardtop hatchback tua ini ya. Ini tukang kayunya ini. Di sini hariannya mahal, $55 ya, 1 jam $55. Jadi kalau 10 jam sudah $500 nih. Kira-kira 10 jam nih bikinnya. Makanya di sini kalau kerja nggak lelet, cepet. Ini tuh bikin lemari di sini perlu 10 jam kira-kira. Still hit. You got it there? Still hit. Ya, ini cok saya buang satu dan saya ganti oleh lemari. Pekerjaan 3 hari. Jadi saya tinggal di sini, saya akan balik ke Los Angeles lagi karena ini agak jauh di luar kota. Saksikan nanti kalau sudah jadi ya. Ya, ini lemarinya sudah berjadi nih. Kita tinggal masang engsel. The top. It's the top. There you go. Yeah. I think you got to go up on the far side too. Go do that, and then On the other side? and then up on the other side. Yeah. I think you got to go up on this side. Oh, maybe not. Maybe not. Oh, perfect. Wow, I can see you, Jim. Perfect, Jim. Perfect job. Thank you. Haha. Just a little bit of sanding cleanup, maybe, you know? Yeah, for sure. A little bit of That's sanding good. cleanup and all that, yeah. Ya, kita sekarang makan noodle star nih, mie kacamata yang ada di Los Angeles. Tuh. Ini rasanya persis seperti mie kacamata. Oh, pakai mobil.
Ya, nanti tanggal 8 Juni ada pameran mobil klasik nih, Auto Show. Ya, ini kita sedang explore Laguna Beach nih. Hari ini hari Minggu, ramai sekali. Itu di sana. Teman-teman, saya pakai Forerunner sekarang. Saya akan ke arah Sacramento. Berhubung kawan kita sedang berduka, Om Sani. Jadi terpaksa Om Sani pulang dulu ke Jakarta. Yang seharusnya hari ini kita sudah bertolak ke Seattle. Jadi nanti saya akan nunggu Om Sani balik lagi ke San Francisco tanggal 4, yaitu Selasa depan. Jadi untuk tidak membuang waktu, saya memakai mobil Forerunner karena teman saya mau ikut, karena VX bangku belakangnya sudah saya copot, jadi saya nyewa. Saya akan jalan-jalan dulu sambil menunggu Pak Sani sampai minggu depan. Ya, ini kebetulan di Highway 5 sekarang menuju utara sedang macet. Saksikan terus perjalanan menuju ke Sacramento. Bravo, never stop overlanding. Sudah sampai di King Canyon sekarang ini. Kita lagi mau explore pohon-pohon besar nih di sini. Ya, ini pohon-pohon ini sudah lama umurnya.
Oh ya dulu kita sini sih sebenarnya. Kita sudah sampai di King Canyon nih, King Canyon. Di sini banyak sekali pohon-pohon besar. Udah bosan sampai. Tapi belum pernah foto dulu. Ya, ini tempat parkir camper ada di King Canyon Sequoia. Bravo, never stop overriding. Ya teman-teman, saya ada di King Canyon. Saya menyewa 4Runner. Bravo, never stop overlanding. Ya, ini sekarang di daerah Yosemite. Kita sedang mengantre ini masuk ke daerah National Park Yosemite. Nah, ini ada loket untuk pembayaran karcisnya yang kita latih sudah setengah jam nih. Masih rame juga ini, padahal sudah mau masuk fall. Hanya dia hiking sampai atas. Jen, bangun Jen. Ya, ini saya ada di wilayah Yosemite. Alam mo, akong kukuha ng ng picture nyo. Apat kayo. Yes, yes. Ayan o, ayan o. Gak ada basinya. Ya, kita akan ke Indian Village sekarang. Ini Breeder Fall. Mau lihat fallnya?
ini di Yosemite Valley. Ada air terjunnya. Ya, ini ada Sprinter 4x4. Ada di Hopla itu. Pagi ini saya ada di Yosemite ini, di tempat camping ini. Ya, ini ada cabinnya ya. Jadi kalau kita nggak bawa motorhome, kita bisa tidur di cabin. Nah, ini cabinnya lumayan nih, double bed. Ya, ada microwave, ada heater sama AC, ada TV, ada kulkas. Ya, alat-alat masak. Isinya dan kamar mandinya cukup kecil. Ya, ini dijual 1 malam 1 juta. Pemandangannya kita bisa lihat di depan ada danau. Dan di sini banyak sekali motorhome yang besar-besar, yang ukuran raksasa-raksasa seperti bis. Bravo, never stop overlanding. Selamat pagi teman-teman. Sekarang saya ada di daerah Yosemite. Hari ini saya mau kulik tahu. Saya sudah makan avokat. Ya, saya sewa cabin tadi malam. Sini 1 juta 1 malam. Enak sekali. Hawanya pas, tidak dingin, tidak panas. Dan kalau kita lihat lingkungan banyak tuh, ada banyak pohon-pohon lingkungannya. Di daerah sana juga. Ya, jadi family kalau camping dengan motorhome parkirnya di bawah, tapi yang tidak bawa motorhome bisa tidur di cabin. Ini ada barbecue,
unggun di bawah sana, ada api unggun. Ya, bisa buat bakar juga api unggunnya. Ikuti terus perjalanan saya di North America. Bravo, never stop overlanding. Ya, ini daerah yang motorhome-nya ada di bawah ini. Jadi yang besar-besar diparkir di bawah, yang tadi di atas cabin. Nah, ini yang khusus untuk karavan, yang motorhome karavan. Ya, jadi tidak ada kepalanya, hanya karavannya aja. Depan ini motorhome-nya, jadi masih ada mesinnya. Kalau tadi hanya karavan, ditarik ya. Nah, ini di depan. Ya, kita pesen tikka ala India nih. Pizza tikka pakai chicken barbecue terus kasih saus India. Kalau ini Hawaiian. Ya, ini daerah masih di sekitar California ini. Jadi kita sedang mau menuju ke Lake Tahoe. Banyak canyon dan campuran dengan forest. Di sini juga banyak lake, banyak orang mancing, orang berburu burung binatang kecil-kecil. Turn right on Preston Avenue, then turn right on California 124 North. Sana. Ya, saya siang ini sudah sampai di Reno. Saya sedang mau lihat National Automobile Museum. Di sini ada museum mobil-mobil klasik nih. Yuk kita lihat di dalamnya ada apa. Ini hawanya cukup lumayan panas sekarang. Ya, kurang lebih temperaturnya 25. Ya, teman-teman, ini mobil ini pemilik awalnya adalah John Hara. Dia yang punya hotel di Lake Tahoe dan di Reno, dan akhirnya dia meninggal pada waktu tahun 1960. Dia punya 1.500 collection. Dari tahun 70-an meninggal dan dibeli oleh Holiday Inn Corporation, tapi Holiday Inn Corporations tidak mau mobilnya sehingga di auction mobilnya. Dan sekarang mobilnya ini
di auction 3 kali dan dibeli oleh kolektor. Salah satunya adalah yang ada di museum ini. Ada 150 lebih. Ini pemilik awalnya, dan ini dia pertama, mobil dia pertama, yaitu Maxwell. Warnanya biru dulunya. Ya, ini arah Maxwell. Ya, ini mobil klasik 1897 Leon Bully. Kita lihat steering wormnya di atas. Itu gearboxnya. Everyone agreed none of the cars should get cash on time. But you have to remember who the customer was in 1908. Owned by the name of Teddy Roosevelt. There was no way. Teman-teman, ini mobil yang dipakai untuk antar benua dari New York ke Paris tahun 1967. Ya, zaman dulu kita perhatikan ya, spatbornya masih yang aslinya besi diganti oleh kayu dan oleh kain. Ya. Dan perlengkapan belum ada sling, dia pakai tali dan kayu, dan juga serbannya dia bawa 2 tipe karena di belakang lebih besar dan daripada yang di depan. Bannya lain ukurannya, dan ini masih digerakkan oleh rantai. Ya, ini adalah tempat oli, sehingga olinya turun untuk membasahi rantainya. New York ke Paris tasnya. Ini juga spatbornya dari kain, bisa dicuci. Kenapa kain? Jadi barang-barang besi bisa diganti dengan kain supaya mobilnya enteng, tidak berat. Historicalnya, karena ini waktu itu dipakai untuk race, balapan ya. Jadi Thomas Flyer balap dari New York ke Paris, cepat, siapa cepat. Inilah yang ada di Museum Nasional di Reno, USA. Bravo, Memphis Top Orlando. Ya, sekarang saya ada di daerah Nevada ini. Saya akan mengeksplor ini daerah Death Valley sekarang. Nah, ini daerahnya itu seperti kalau di Amerika Tengah itu seperti layoutnya seperti ini. Jadi layoutnya itu gersang ya. Ini termasuk seperti di daerah Argentina juga, seperti di Indonesia seperti di Flores ya, tidak ditumbuhin tanaman. Nah, ini masih ada kurang lebih 300 km lagi saya akan menuju ke arah
3 siang, kurang lebih saya jam 5 saya akan merapat ke salah satu desa kecil sebelum ke Nevada, karena memang daerah sini daerah panas, jadi saya mencari hotel yang ada AC-nya. Kemarin saya sempat tidur di cabin ya. Nah, berhubung saya sekarang tidak membawa mobil sendiri, saya pakai 4Runner nih, karena teman saya ikut, jadi kita berempat, karena VX saya hanya untuk 2 orang, bangku belakangnya sudah saya lepas gitu. Jadi ikuti terus sebelum saya ke Alaska dengan Pak Sani minggu depan, saya mengeksplor daerah Nevada dulu. Bravo, never stop overlanding. Ya, di depan ini banyak desert ya. Di sini sudah mulai pegunungan di bagian dari Grand Canyon, nih masih di pinggiran. Ya, speed limit 45. Jalan sepi sekali ini. Kita masuk ke highway berapa tadi highway-nya? Highway 50, highway 50 nih. Ya, saya jalan 60 mile nih karena dipantau speednya. Kita selip aja di mobil depan nih. Ya, sekarang mulai turunan nih, sekarang 55. Ya, malam ini kita tidur di salah satu desa. Nanti kurang lebih 2 jam sebelum Las Vegas. Kita sudah booking. Ya, semoga sampai sana masih ada matahari ya. Tapi di daerah sini kalau malam nggak masalah karena bukan di Central Amerika. Jadi kita nggak perlu khawatir di sini. Ya, cuma jalannya membosankan nih, terutama kalau kita habis makan siang nih. Kalau nggak ngobrol ngantuk. Ikuti terus perjalanan di Amerika Utara ini. Bravo, never stop overlanding. Dari Lake Tahoe, tadi saya langsung mau menuju ke Nevada, ke Las Vegas. Saya melalui Walker Lake. Ya, ini di tengah padang pasir, ada air nih. Tadinya saya mau camping di sini nih, cuman belum dapat tempat. Tadi sudah reservation tapi penuh yang di cabin. Nah, sekarang temperatur di luar 88 Fahrenheit, cukup panas itu, mungkin sekitar 30 derajat lebih ya. Nah, ini di sini Highway 95 South, ini sepi sekali. Jadi tadi kita harus siap-siap isi bensin, sebab full tank karena di sini jarak pompa bensinnya agak jauh. Jadi di Amerika Utara ada beberapa jalan yang kita laluin yang kadang-kadang kita harus siap-siap bensin karena tidak semuanya banyak pompa bensin, dan di sini harga bensinnya murah. Yang biasanya $4 1 gallon tadi $3 lebih, tidak sampai $4. Nah, saksikan terus perjalanan saya untuk menuju ke Las Vegas, ke area Nevada. Bravo, never stop overlanding. Ya, teman-teman, di luar sana ada gundukan-gundukan, itu bunker ya. Ini bunker-bunker ini memang di daerah Nevada dibuat dedicated untuk veteran bekas perang Vietnam. Ini daerah militer nih, di depan daerah militer. Ini sudah dimasuk ke daerah Nevada ini. Pagi, saya sekarang ada di daerah Tonopah, Nevada. Ya, ini daerah ini adalah daerah pertambangan emas dan juga ada lithium juga di sini nih. Ya, jadi yang nginap di motel ini kebanyakan orang-orang tambang dari mining. Ya, siang ini kita mau ke Las Vegas. Dan besok mau balik dulu ke LA, dan selanjutnya minggu depan akan langsung mengeksplor ke daerah timur.
nantikan terus perjalanan sambil kita menunggu kawan kita Usani, dan kita akan bergabung di tanggal 5 untuk menuju ke utara, ke Seattle dan langsung ke Alaska. Ya, saya harapkan di Alaska belum ada salju dan kita masih keburu melihat autumn, musim gugur. Ya, saksikan Discover America. Bravo, never stop overlanding. Saya ada di kota kecil namanya Goldfield. Kotanya sepi sekali nih. Hari ini hari Jumat. Jam 10 pagi. Ya, kita sekarang sedang di perdesaan nih di Amerika, di daerah Nevada. Ya, ini kreatif daripada orang-orang pengumpul barang-barang bekas. Hello. Hi, welcome to Goldfield. Yeah, I just passed by and see your collections. Very interesting. I just passing by and then see your collections. You know, I was far away from Indonesia. Oh, great. Okay, Yeah. let me give you some information. Yeah. Just let me know about this place and Yes. what I will kind tell of. you about Very all- interesting. I will tell you about all these things. Yeah, good. Put this away. This here is like a gold mining around here. Yes. Oh, This is gold mining. yeah. Okay. Joling nih batu-batu nih. Do you see this rock here? It looks okay, right? If I polish this rock, it looks like that. Oh. It brightens it up. Okay? So that's what it would look like as polished, as jewelry or whatever. So yeah. So that's why I have water out here so people can see. Oh, this is. Ya, ini kita ada di salah satu kota kecil, yaitu penghasil emas ya, namanya Goldfield di Nevada. Ini adalah salah satu collection daripada desa ini. Banyak sekali barang-barang klasik yang sudah tidak terpakai tapi masih dikumpulkan. Bravo, never stop overlanding. Ya, kita sekarang mau menuju ke Car Forest nih, mau lihat monumen dari mobil-mobil yang sudah tidak terpakai. Oh, itu nancep-nancepnya itu loh. Ya, inilah mobil-mobil yang dilestarikan. Ya, inilah artis-artis yang membuat barang-barang tidak terpakai menjadi objek turis.
Ya teman-teman, sekarang saya ada di Nevada. Ini di Carr Forest. Nah ini perlu dikunjungin ini. Ini tepatnya adalah di Goldfield, yaitu kurang lebih 200 km dari Las Vegas. Nah di belakang saya ini banyak mobil-mobil bekas yang sudah tidak terpakai, akhirnya ditanam, ya, ditanam terus diberi warna. Nah menjadi salah satu objek wisata di sini. Dan ini jarang didatengin kalau kita lewat karena dari highway masuk ke kiri. Ini highway yang akan menuju ke Nevada, Highway 95. Bravo, never stop overlanding. Ya ini ada rumah terbuat dari botol, 50.000 buah botol dibuat rumah. Dan ini kalau summer dingin, kalau winter hangat. Saya ada di Goose Valley. Nah ini ada di dekat Nevada, yaitu di Desa Petty. Nah ini ceritanya dulu ditinggal oleh penghuninya. Nah ini di Death Valley ini dulu ceritanya pada waktu ada orang yang akan pergi ke California dari East Coast sampai di sini kelaparan, tidak ada air, akhirnya sampai dia kanibal kudanya.
dari ini ketemu air. Nah ini di sini juga pernah ada desa yang sekarang sudah tidak pernah dihuni lagi. Ya kalau di Indonesia angker. Ya tapi di sini dikatakan Ghost Valley. Ya ini belakang saya adalah peninggalan mobil-mobil yang pernah ada di daerah sini. Kalau ke Nevada jangan lupa ke Desa Petty. Di sini masih banyak yang dilihat karena di sini dekat penambangan emas dan lithium. Bravo. Never stop overlanding. Mojave di mana Mojave? Mojave. Mojave di mana desa sebelah sana ya? Sebelah sananya Las Vegas kalau. Enggak, dia mau selfie. Artinya jelek mas sekarang. Mau minta tolong aja turun foto ya. Bisa gitu loh jelek. Jam 11 siang ya, di luar panas sekali. Ini temperatur sudah mencapai 30 derajat lebih. Ya saya sedang masang kaca film nih. Jadi VX saya kemarin ganti kaca di Peru, saya pasang kaca film. Saya pasang kaca depan dan kaca driver dan co-driver 3 piece, harganya 8 juta di sini dengan kualitas seramik. Pemasangan 2 jam kita tungguin ya. Dan kenapa saya pasang kaca seramik di depan, karena dalam perjalanan ini semua barang-barang yang ada di dashboard termasuk GoPro, iPhone semua pada rusak karena kepanasan. Dan kalau kita parkir ya, semua yang ditaruh di dashboard lumer, banyak plastik-plastik yang ini yang tidak kuat, terlalu panas. Nah, bagi teman-teman yang overland, jangan lupa windscreen depan dipasang dengan seramik yang anti UV ya, jadi tidak panasnya tidak masuk ke dalam, untuk menjaga supaya tidak
banyak barang-barang rusak, terutama yang mengandung baterai ya, seperti GoPro, baterainya pada kembung semua sekarang. Nah, inilah Amerika, semuanya serba mahal. Jadi pemasangannya akan saya tunggu, dan setelah itu saya akan terus bertolak ke utara. Di sini menjelang summer, panas sekali. Bravo, never stop overlanding. Ya, kita menyeberang ke Route 66 sekarang. Setelah pasang kaca film, jadi nikmat sekarang di dalam mobil. Adem banget. Kaca filmnya seramik. Mantap. Kanan kiri depan 3 juta, jadi total 8 juta. Ini dari si Karim sekarang ketemunya di Los Angeles nih. Ini gimana nih? Nah, kita sama-sama. Saya mau ke utara, saya mau ke Alaska, si John mau ke Meksiko. Lu mau ke Meksiko kan, John? Meksiko kan? Nah, dia ngelawan arah dia. Tuh. Saya nggak enaknya udah duluan, dia enaknya duluan, dia tinggal nggak enaknya nih. Kalau saya tinggal enaknya sekarang. Ntar di Meksiko masih lumayan, begitu sampai Guatemala, Nicaragua udahlah good luck. Masih mau apply visa Om? Hah? Masih mau apply visa? Ya, hati-hati John. Tuh, kemarin si John keantem Porsche nih, ditabrak Porsche. Tapi nggak apa-apa ya. Dia punya jimat tuh, jimatnya pisang. Dikasih pisang kanan kiri tuh. Jadi orang bisa tahu ada warna kuning. Aduh, keren juga nih. Ini benderanya Om? Hah? Ya. 56. Wah, udah keren. Oke, John. Siap. Kita masih jauh perjalanannya ya. Iya, Om juga jauh. Iya. Kita Alaska. Iya. Nih, teman-teman nih. Siap. Kita ketemunya di sini nih. Siap. Nah, bravo, never stop overlanding. Ya, kita sekarang masuk di kantor Konjen nih di Los Angeles. Aku tak kerasem dulu itu. Poin-poin saya buka websitenya, saya email nggak dibales 2 kali. Bagaimana kita mau nge-fly kalau kita minta informasi aja nggak bisa kan? Buat kemarin. Di sana itu orang-orangnya nggak serius gitu Pak. Oh iya Pak. Tinggal di Meksiko Mau bisa gue dia. lah, ngantri. Saya itu masuk Meksiko yang waktu dari Guatemala sekolah itu. Saya ngantri. Oh, ibu punya WhatsApp kali ya? Ada Bapak? Ya, silahkan. WhatsApp kali ya? Ya. Panjang. Masalahnya susah banget. Masalah bawa mobil, masalah ini, pokoknya TikTok gitu. Dia nggak mau, dia harus bawa cash kalau nggak. Terus uangnya jaminan kayak hotel. Nanti begitu keluar Meksiko diminta lagi Oh yang 400 itu. $400. Kalau motornya tahun baru mahal. 400. Jaminannya itu. Mendingan bayar cash Om ya, jangan daripada Kayak kalau mau cash. kalau bisa cash. Iya. Jangan kan Bapak kita juga kalau jalan Ya, makasih, Pak. Masuk ya? Masuk ke sana kalau cash bisa murah Pak. Iya. Mata Twitter. Kalau cash murah. Aduh, dari dulu Pak itu kan. Itu kalau ke Meksiko ke itu tuh, ke kota yang khusus penghasil kulit semua. Wah, murah-murah tuh kulit. Apa nama kotanya Bapak? Pokoknya leather produk di Meksiko gitu. Menteri kan pasti pelantikan dubes-dubes nih yang kemarin udah pada lulus di DPR. Saya nggak tahu yang pelantikan kemarin udah ada berapa Bu? Ada 2 orang lagi. 15. Itu udah selesai. Tapi kayaknya masih nunggu antara mau dilantik sebelum Dengan Pak Konjen nih. Ada di KJRI Los Angeles sekarang. Silakan Bu, itu di foto. Iya, nanti Pak barengan. Mestinya dibalang dilempar batu besar, kira mau pindah ke rumah. Ibu sama Pak Konjen sama Pak sama Pak Andi. Ini bumper sebelah kiri, saya nabrak reindeer di. Habis itu sama motor lagi fotonya. Ya. Ini mundur ini.
nabrak rindir segede kuda. Dong, ke temen-temennya Tapi cuma Rudolf. lecet doang ya, Pak? Ya ini mundur ininya, Iya. itu Untung. tanduknya 2. Tapi Natal masih berlaku kan? Ya. Reindeer. Kita foto jadi platnya kelihatan nih, plat B. Ini masih ada tuh. Mau ke Pak nih? Ya. Ibu ayo situ. Mari Ibu Amina ikut. Siap, siap, Iya, siap. iya. Dari Halifax saya kapalkan ke Cape Town, Afrika. Nah, Afrika Muster kalau Jadi bisa. Bapak tinggalin mobil di Alaska lagi? Enggak, nanti saya kan sampai November. November saya masuk ke San Francisco. Terus saya mau Route 66 dan Tucson ke Chicago. Route 66 ya. Ini 3 minggu kemarin di sini Iya. tinggal. Dia pulang ke Indonesia. Itu teman saya Pak, Semar Pak, Sumele. Dia selalu Sumele sudah. Jadi apapun yang terjadi kita, itu rute saya Pak yang ada di kaca belakang. Cuman yang itu atas sudah nggak ada tuh. Alaskanya tetap. Yang Habibu Laki Expedition ini pergi tanpa acara, tanpa rencana. Alaska juga kita lagi kita pribadi. Ini bodinya saya beli di Mongol Pak, Mongolia. Saya total. Foto lagi sama Pak Hok tuh. Ayo dong, Iya. Pak. Iya. Di sampingnya belum kelihatan kita. Atau dari sana, samping yang sana. Cepat kan, kalau dulu siput itu kan katanya di Iya. mana-mana ada, jadi tercepat. Everywhere they have snail. Very strong loh Pak, rumahnya dibawa-bawa kemana-mana Pak. Bawa, ini lihat dalamnya bro. Wah, Dalamnya mau. udah. Kalau mau udah berdiri di situ. Nutupin. Nggak bisa asli lah. Ini bisa dinaikin ke atas, naik ke atas bisa. Tuh dalamnya kayak begitu Pak. Udah. Nah, juga belakangnya. Wah, kayak toko. Kayak toko. Ada lemarinya baju juga itu. Kita bikin lemari. Terus kalau tidur gimana, Pak? Tidurnya di bawah, di atas, atasnya tak buka. Saya naik atas. Saya naik atas, nanti istri di bawah paling Ketemunya kita sama joknya. Pak Auke kebetulan ya. Wow, gila. Lihat dalamnya nih, itu kan Dari belum pernah lihat 14 tahun dalamnya. dalam itu lemarinya lemari baju. Nah, ini Rutenya dia. Kiri banyak Dia dari sini. Kita Bolak terbangin ke balik sini. banyak. Nah, ini. Semua Ini ada kan ini. Pop-up Sini lah ya. LA. LA. Ya. Ini ada sama-sama. Aku pulang ke Indonesia lagi. Nanti dia baru sini baru ke sana. Tapi Australia belum ya, Pak? Sekali nanti belum. terakhir. Jadi rute saya nanti dari Halifax saya ke sini. Nah tadinya saya mau muter sini ke Sri Lanka ini, tapi kali ini nggak mungkin kan Egypt ini kan berat nih. Jadi paling dari sini saya nanti kalau bisa mau ke sini terus ke sini sebentar, baru sini Monesty paling 28 kan. Jadi di separuh aja kali saya baru ke sini masuk. Saya pengen ke arah. Kenapa? Halo. Buat saya kasih dua, kasih Afrika anak-anak tidak ada masalah. Betul. Ini Bapak masih kuat dongkrak sendiri, Pak? Ya Ada alat masuk. baik. Ibu di Mongolia, kok bisa ke sendiri? Nah, karena kebalik total loss saya. Waktu total loss juga istri nggak tahu. Setelah tahunya 2 tahun lihat YouTube. Ya kalau tahu nanti kan bikin orang susah. Ya, ya itulah Pak petualangan yang kita harus lakukan supaya kita benchmarking who we are. Nah, kita tahu. Benar. Ya. Kadang kita perlu keluar dari wilayah kita. Ya, supaya kita tahu keluar kita ke comfort apa. dari comfort zone kita harus keluar dikit lah. Jadi akhirnya kita more appreciate our country, our life, our family. Mau duduk di situ boleh? Ini mempromosikan Indonesia kan? Nggak bisa bayangkan Pak John ini. Berat banget tuh. Mas jatuh. Ayo Steph, fotoin. Wah, bukan. Berapa nih, Pak? 300 sama semuanya 300, kalau motor sih 200 lebih, sama orang 300 lebih. Tapi kemarin kirim Oh, kalau udah running kan ada bendera Indonesia lagi belakangnya tuh. Keren. saya jangan lewatin motor pulang lagi belum. Kebalik. Pakai Sofia juga ya, Pak? Oh iya, Sofia, wah paling keren itu KBRI.
Nah, ini sekarang sedang dengan Pak John Salim nih, kita dengan Pak Dubes juga ada di KJRI Indonesia lagi belakangnya tuh. Indonesia yang ada di Los Angeles nih. Kita sedang meeting courtesy. Kebalik. Oh iya, Sofia, wah paling keren itu. Raden. Kan lewat highway. Satu, mau satu. Kalau lewat yang satu lagi di macet. Satu lagi tuh yang Kalau mau ngetes kecepatan di Romita. bukan di Jerman, oh, bukan. Di Roma juga bang, gitu ya? Ada cara Roma penyeberang itu ada. Pak, highway di sana. Sini lagi. Dia tahun 25 ada di sini, di Amerika. Kalau mau ikut boleh lagi. di belakang. Makasih Pak. Tahun lagi. Ya teman-teman, saya sekarang di Los Angeles nih. Saya di dekat Hollywood. Barusan saya ke Pak Konjen. Saya ketemu Pak Konjen. Nah, ini saya ajak Pak John Salim nih. Beliau kebetulan dari Kanada, dia mau ke arah Meksiko. Akhirnya ketemu di Los Angeles nih. Nah, ini Pak John ini sekarang sedang mau betulin ban sama stangnya, agak goblak dikit. Ini dia mau ke selatan, saya mau ke utara. Jadi mungkin tahun depan kita bisa ketemu lagi. John, Woi, siap. ceritain dong. Nih, Ketemunya terakhir di Dieng. Kali ini kita ketemu tanpa janji. Pokoknya seketemunya tiba-tiba ketemu. di Los Angeles nih. Ya, namanya jodoh ya, susah. Iya. Ini saya terus terang iri sama dia, kenapa? Tenaga dia tuh masih betul-betul, gua udah loyo gua. Saya 4 roda aja, dia masih terek banget, strong. Sama-sama. 300 kilo beratnya nih. Nih John, ceritain. Sama Lages 3 kilo. Saya kepengen orang-orang Indonesia supaya tahu apa aja yang dibawa. John, Oke. ceritain nih. Apa? Tenda, sleeping bag, Tuh. pompa angin, apa lagi ya? Tambal ban, alat masak, kompor, ransu makanan, banyak lah. Ini kemana penyok dikit, kenapa ini ceritanya? Oh ini disenggol nih sama Porsche. Hah? Disenggol, pak. Mobil Porsche lu tabrak? Iya, Atau gimana? dia tabrak gua. Oh ya? Gua potong jalan dia. Jadi Jatuh. jatuh Tangannya sedikit. mana tangannya? Sedikit, nggak apa-apa. Nah, teman-teman, inilah kawan kita. Kita sama-sama satu kota, Jakarta. Kita around the world. The world is getting smaller and smaller. Bravo, never stop overlanding. Never stop overlanding. Ya teman-teman, siang ini saya di Los Angeles nih, dekat dengan Beverly Hills dan Hollywood nih. John Salim, kawan kita dari Indo. Nih, kita sedang mau melepas dia. Dia sedang mau ke selatan, saya ke Alaska, dia ke Ushuaia. Nih lihat persiapannya kalau start. Kalau mobil tinggal starter nih, pasang helm, pasang kaos tangan, masang GPS, jaketnya aja ini kalau kelamaan diem dia wah keringatan. Oh. Thank you guys, never stop overlanding. Wah, tuh mantap tuh. Hati-hati John. Yo, oh. Have joy. Nah. Ya teman-teman, ikuti terus John Salim. Bravo, never stop overlanding. Ya teman-teman, pagi ini saya sekarang mau menuju ke San Francisco dari Los Angeles nih. Kita sedang masuk 101, nanti kita mau lewat Highway 5 saja yang agak sepi. Dan tadi pagi aki agak sedikit lemah, mungkin saya mau di San Francisco saya mau ganti aki dulu. Karena nanti di Alaska mungkin kalau dingin mungkin susah start. Nah ini sekarang perjalanan saya masih ada kurang lebih 550 km, kurang lebih saya tempuh dalam 5 atau 6 jam tergantung traffic ya. Di luar panas sekali, kurang lebih 32 ya. Ini sudah akan menuju ke Highway 5 sekarang ya. Saya sengaja tidak ambil jalur kiri, saya jalur kanan karena speed saya tidak mau terlalu cepat ya. Dan mobil ini sudah istirahat 3 bulan. Nah, sekarang saya akan coba untuk ke San Francisco.
Ikuti terus perjalanan saya, Happy Go Lucky Expedition. Ya, ini ada follower nih dari Meksiko nih barusan. Ya. Bravo. Never stop overlanding. Ya, kita sekarang dari 101 kita merge, kita ke kiri ke 170 North ke arah Sacramento. Nanti dari Sacramento kita ngambil ke kanan, serong kanan, baru ngambil Highway 5 utara. Ya, ikuti terus perjalanan kami ke San Francisco. North Sacramento. Ya, kita ngambil North Sacramento. Atas ke arah utara. Kita ke 19 North. Highway 5. Ya, kita sedang di Highway 5 ini dari Los Angeles menuju ke San Francisco. Kecepatan saya 100 km per jam atau kurang lebih 70 mile. Dan di sini kecepatan kira-kira 70 mile karena masih di dekat kota. Ya, kita ngambil line Sacramento North. Tanjakannya panjang nih, banyak truk-truk yang nggak kuat. Saya udah nyetir 4 jam, saya belum makan siang, jadi terpaksa saya harus supaya nggak masuk angin, saya makan minum tentang ini. Ya, ini saya tiap hari siang saya buka dulu nih. Ya, ini enaknya antangin tuh, enaknya pas sambil nyetir kita bisa langsung minum. Perutnya langsung hangat. Ya, jadi yang overland kita selalu konsumsi antangin. Bravo, never stop overlanding. Jam 5, jadi saya masuk ke San Francisco nanti sekitar setengah 7. Kita langsung ke Dublin, besok ketemu Om Sani, lusa kita akan bertolak menuju ke utara. Ikuti terus perjalanan kami ke
utara ke Alaska. Bravo. Never stop overriding. Ke arah San Francisco. Kita sekarang harus melihat Make a U-turn, then turn left onto California 33 South. jadi saya ngambil jalur truk nih karena diesel susah di Highway 5 sekarang. Ya ini kita mau isi diesel sekarang. Ya, sekarang akinya kita ganti aki baru. Nah, kita ganti aki dulu nih. Sudah beli. Ternyata aki merek Optima tidak ada terminal yang berlawanan. Jadi terpaksa saya beli aki yang bikinan Amerika, murah meriah, Napa, mereknya Napa. Ini dengan garansi 2 tahun dan bisa di seluruh Amerika, kita bisa tukar di tengah jalan. Ya, ini 2 VX sudah menjadi satu, berkumpul nih sekarang. Tinggal siap-siap rapiin barang. Besok kita akan jos untuk ke Oregon. Kita sekarang di Dublin, di San Francisco. Ya, teman-teman, ini Pak Sani sedang memperagakan. Kita siap-siap ke Alaska. Ini kita sudah beli rantai untuk roda, dipasang di roda belakang nih. Udah dikasih tanda. Ya, jadi kita kalungin di bannya, dan ini ada warna biru dan warna merah. Nanti yang rantai merah ini yang baru digabung. Ya, sekarang saya sudah ganti bendera dan ganti ornamen nih, pakai anjing papi warna biru. Karena yang kemarin yang tangan dari China itu sudah 8 tahun, udah kena panas, sudah rusak. Sekarang ganti anjing. Orang Jawa bilang ganti kiri, nganggo kiri. Ya, ikuti terus. Kita sekarang mau ke downtown San Francisco dulu. Ada yang mau ketemu kita. Ya, kami baru saja melintas jembatan dari arah Dublin menuju ke San Mateo. With no idea that you're going to go? I have no idea, but the way he developed that, he has the vision, so I just follow. Oh, fantastic. We went to Mongolia, I went to Tibet. Yeah? And start to talk. That's great. But what I'll use the camera mic for this one. okay, and then this is just a test. You know, we'll have a little more, but we do want to go inside and get some refreshments.
So I'll start with you, Joe, and then I'll follow what you guys are doing. Okay, we'll just give it a shot. Here we go. Hi, I'm Joe Ryan. Hi, I'm Joe Ryan, president of Top One Oil. At Top One, we have a theme. Life is an adventure. And to be honest with you, we're going to share an adventure with you that is so much so that I'm introducing you to Mr. Hawk right here, Hawky. Yeah, and my name is Hawky. He's going to tell you. Look at this map. Yeah, I'm from Indonesia. I left Indonesia 2014 in May. And then now I'm like a dream. I'm in USA now. This is my road. I start from Jakarta, I ship it from car to Malaysia and all the way in Indochina, China, and then Mongolia. We got accident here. I changed the body because we roll over the car, like took 10 months, stuck it here and all the way to Russia. This is Trans-Siberia. This is very wild and very dangerous area. We should call it road of food. Oh, is that right? Yes, -10. Oh, my. And I blew up the engine here. The crankshaft broke. The crankshaft broke because the pulley in I took off the pulley because the Mongolian guy never do the torsion. I blew up the engine here and fixed it 2 weeks. And then after I came to Europe, it's like heaven. I got everything in Europe. It's nothing. Then I go to the right all the way to North Cap. And then I explore Baltic. And then I meet Sunny. Because Sunny was come from this way. Sunny was from Malaysia to go to the Silk Road. The Silk Road? Silk Road, yes. I go to the north, he went to the south, all the way to London. So I meet somewhere. And then we went to Azerbaijan, Georgia. And then Sunny stayed Europe, and then I go to Morocco. And then the pandemic coming. With the pandemic, we are all back home. And then I shipped my car to Uruguay. I went to Ushuaia, and then back again in Uruguay, and Sunny followed me from Belgium to Uruguay. And from Uruguay, that was 2 years ago, until now we are together. Brazil, Colombia, until today. And then how many times did you go back to Indonesia during that time? Normally, 1 year for the visa. Oh, I see. We got problem with visa. And then in Bolivia, did you go through the desert? The only 2 countries I cannot enter is Bolivia and El Salvador. Because they don't trust me or they don't allow me Indonesian, whatever, I don't know. But they said no entry. You didn't get no a visa. Oh my. That's where we try to go and get the fastest land speed record. Yeah. This year we had trouble. I like it. Yeah. We had trouble. And then last year we had trouble. This year we have trouble. So next year we travel. Yeah, this is good with the Paris Dakar here. Yes. I miss that one. Used to be our destination. I miss this place. Unfortunately, we couldn't go there. But Central America was exciting. Oh, that's fantastic. What a great journey. So what we're going to do is take a break here. And then what else? Next future, we will go to direct to Alaska, and then we will spend 1 year here for Route 66 and so on. And from Halifax, we're going to ship to South Africa. Hopefully, we can cross Egypt and Jordan if there's no war. Yeah. So, well, that'll be a long time. The war will be finished by then. Yeah. You're going to go to Halifax. Halifax 2026. I went there last week. Oh, okay. Beautiful. Yeah. That whole area is I'm beautiful. going to ship it to you. Yeah. Okay, and then Middle East, and then I will go to New Zealand, Australia, and back home. My target is 2028, another 4 years. Because my grandson was turned to 15. When I start, they're not born yet. So. Seriously? I Wow. don't want to miss my grandchildren. Absolutely. Yeah, That's the best part of life. Yeah. So that's fantastic. Well, thank you for sharing with us. You were gone the whole time when your grandborn, Yeah. and now he's 15 Yeah. or will be 15. No, you know he's 11. So 11 when now. he turns to 15, I have to go back. To go home. Otherwise, For big birthdays. because after 17, they'll be way to United
They thought everyone was cool. That's right. I'm good. Greece. Yeah. Nice You're to right. meet you. Yeah. You're I got 4 traveling. grandchildren. That's great. 8 now. When I start nothing. No, 8. Okay, so one last interesting story here, and then we're going to go inside. Is that okay? So we've got Sunny now. Now here we start. So these gentlemen are here today, going on an incredible adventure. But what's interesting is they both took off in different directions with the same idea, and then one day they met up. So somewhere here, the story, is a story within a story about adventure. But the Silk Road here that Sunny took, and then somewhere in Europe, was it Europe? Paris. In Paris. We meet Paris for drinking coffee only 1 hour. Only 1 hour and then buy and That was the first time you met. yeah. In Paris. Wow. In Paris. And he went north, I went south. And then what's great about it, they're going up to Dead Horse, Alaska. Yeah. So from here, it's about 2.5-day journey if you don't stop. But it's the top of the world. So from Top One Oil to the top of the world, we wish you success Yes, and everything safe is up. driving. Yeah. Thank you very much. You know, Oh, that's great. Thank you, John. What inspiring. They have for top. They have I have to top do. oil for I've their... been to Right. North Cap, top of the Europe. I've been to North Cap, top of the Europe, and the bottom of America is Ushuaia. No, the top is Dead Horse, and maybe New Zealand is the top one. Oh, yeah. Yeah. Wow. It's like a H, The top and top and bottom. And then you're the ambassador for Indonesia. Yeah, you bring goodwill and good cheer to all the people that come about you. Everybody in the world is all safe. Very Have nice you- people. Very Have nice you people. traveled in snow? I mean, Alaska's yes, going to be yes. snow. We went through Russia. And polar bears. Here is not, it's not a bear, it's a trailer. Whoa. What happened? No, 80 Yeah. kilometers because it's all It's all wow. snow. And you went. That's good. Yeah. You guys went on this trip. Yeah. Oh. So here, let's go inside for a Let's do second. one last finale thing. Come on, Trees. Come on. No, everybody get in. Yeah, Everybody Trace, get you're it. the Mrs. Ya teman-teman, pagi ini saya ada di San Francisco nih. Saya di head office-nya Top One. Saya disambut ini pemilik dari direkturnya Top One. Ya. Nah, saya mau pasang ini ke mobil saya untuk dibawa ke Alaska nanti. Nah, nah. Ya, jadi teman-teman, Top One itu buatan Amerika. Di Indonesia sangat terkenal sekali. Dan kita akan bawa Top One untuk ke Alaska. Bravo, never stop overlanding. Bravo. Fantastic. That is my motto, never stop overlanding. Never stop. Overlanding. 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 Yeah, Overland. but that is very deep meaning. Life is my overlanding. Can I peep just that section right there? I mean, he said something when you stuck it on. What did you say? I check that now. You can record. Yeah. You say, please, okay, let's go next to it. Yeah. Are we okay here? Well, it's great. You can't take it off anymore. No. Okay, that's fine. We're Let's good. just do it. Yeah, just talk about Here, it. let me ask. See. Here, give me a second. Go ahead. You know, Mr. Haki, you just mentioned something in Bahasa Indonesian that's very spiritual. Could you share that again as you applied your sticker here? What was the significance? Yeah, first of all, I must say that thank you that I'll be inviting to the head office of Oil Top One. That the Indonesian people know what is Top One is. But now I've come to America in San Francisco. Now I meet with the founder of the Top One, and I'm gonna bring Top One into the Alaska. And Top One is, I will put it in the car, and then I will just say bravo, never stop overlanding. Never stop overlanding is not the overland itself, but your life is overlanding. So
Never stop life, inspiring all the time. Bravo, never stop overlanding. Bravo. Never stop overlanding. Okay. Life's an adventure. And here we go. Another phenomenal example. Thank you so much. We're privileged and honored. Top one forever. Forever. You know, the overlanding is for me. It's not just on Just the the road. journey. Overlanding is life is overlanding. You know, every day. That's fantastic. It's true. Okay, I shot this car. Do you want me to get a shot with the? Wait, we got to make sure he's going to be on the right side. Yeah, so yeah, it's the yeah, right yeah, side. yeah. We should be on this. We can't take wonderful Indonesian off, but we can put it on and take it. Are these children? Yeah, that's my eldest one. Look the camera right here. Don't even look at him. This is why I say go behind me. 1, 2, 3. What inspired you to embark on this decade-long journey? Yeah, first of all, my life, I put in my life like 3 moments. Moment number 1, when I was childhood until my education, as much as I possible. Number 2 is how to earn money and to build my family. And now I'm the phase number 3, moment number 3. I want to inspiring people all over the world from my last experience when I'm stay in this world. So now I'm already almost 70. So from 60 onward, I will round the world to see the people, and the very important, I want to be benchmarking who I am. I'm great, I'm small, I'm big or whatever, who knows. So after I'm round the world, then I can see what is the purpose of this. And now I'm very happy because all over the world that I met people, very nice people. I was taught every year I will spend more money, but now in the opposite. Every year I spend less money because with a lot of friends, people treat me. Please come, please visiting me, please have a lunch, please go to my place for sleep, you know. Then I have a lot. I'm rich now, but not about money. Rich about life because I met people. Fantastic. That is fantastic. Free. Perfect. Excellent. Ya, kita di daerah San Mateo ini, daerah orang-orang kaya ini. Kita baru saja berkunjung ke kantornya Top One yang ada di San Mateo, San Francisco. Yuk. Habis ini kita langsung balik aja cari makan dulu ya di Oakland ya. Iya, saya pikir gitu. Kalau bisa nih sebelum masuk highway setup GPS dulu, San. Bapak nggak dengar? Sebelum ini setup GPS dulu kali, San. Ini kita pisah dulu aja sama dia. Dia mau kemana kan kita ikutin aja. Ya, ikutin dah. Dia pikir kan kita mau ke San Francisco, tapi kalau jam segini kayaknya takutnya macet ya di sana ya. Ya kalau nanti kalau mau sightseeing di bridge mungkin kalau nggak hari ini pulangnya aja nanti saat kali. Ya benar-benar. Soalnya lebih baik untuk istirahat kamu San, besok pagi long trip loh. Nah, ya habis ini kita cari makan aja kan kita belum makan siang. Ya betul, jadi cari makan, lu istirahat, besok pagi kita bisa pagian berangkat. Ya ntar malam makan sama Nancy jam 7-an kali ya. Oh iya masih makanan Nancy lagi, jadi kita light lunch saja nanti. Ya kita akan menyeberang untuk masuk ke Dublin. Kita barusan dari San Mateo. Kita melewati jembatan.
jam 7 pagi kita akan bertolak ke Oregon. Ya, hari ini perjalanan kurang lebih 800 km. Kita kemana, San? Ini kita mau ke Oregon. Hari pertama kita mau ke Alaska. Moga-moga semuanya lancar. 800 kilo atau 900? 800 sampai 900 kilo. Ya udah, kita nyantai nih. Hawanya masih enak nih, belum panas. Kita nguber macet, kita berangkat pagi nih. Ya, moga-moga nggak ada halangan. Kita akan sampai Alaska kurang lebih 4 hari lagi. Saksikan terus. Bravo, never stop for landing. Ya, sekarang tanggal 5 Oktober. Kita meninggalkan San Francisco jam 7 pagi. Kita akan menuju ke Oregon. Kurang lebih 900 km. Kita akan tempuh dalam waktu 8 jam. Dan malam ini kita akan menginap di Oregon, dan selanjutnya akan shuttle dan lusa akan menyeberang ke Kanada. Dan setelah itu kita akan berlanjut untuk memasuki daerah Alaska. Tujuan terakhir adalah Dead Horse, yaitu jalan yang paling ujung benua Amerika Utara. Ikuti terus perjalanan kami bersama Pak Sani. Bravo, never stop over landing.